Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piranbae, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Di sebuah tanah yang diberkahi dan penuh makna, Palestina, terkandung kisah-kisah luar biasa yang telah terukir dalam sejarah umat manusia dan agama Islam. Palestina tidak hanya dikenal sebagai tempat lahirnya para nabi, tetapi juga sebagai lokasi berbagai peristiwa penting yang menjadi fondasi bagi banyak ajaran dalam Al-Quran. Tanah ini, yang meliputi Masjidil Aqsa, menjadi simbol keagungan dan perjuangan yang tak lekang oleh waktu. Awal kisah, Nabi Musa dan Bani Israel. Kisah dimulai dengan Nabi Musa, seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan di Mesir. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan misi Nabi Musa untuk mengajak umatnya kembali kepada jalan yang benar, menjauhi penindasan Fir'aun. Dalam surah Al-A'raf ayat 104, Allah berfirman, Musa berkata, apakah kamu akan mengkufuri Allah setelah Dia menyelamatkanmu dari Fir'aun dan menjadikanmu sebagai umat yang terpilih? Setelah melalui berbagai ujian dan mukjizat, Nabi Musa berhasil membebaskan Bani Israel. Mereka melanjutkan perjalanan menuju tanah yang dijanjikan, yang diakini terletak di Palestina. Dalam perjalanan ini, umat Nabi Musa mengalami banyak tantangan, termasuk ketidakpuasan dan keraguan. Saat mereka sampai di perbatasan tanah tersebut, mereka menolak untuk masuk karena takut menghadapi musuh yang lebih kuat, yaitu kaum Amalikah. Allah mengingatkan mereka tentang keberanian dan kepercayaan kepadanya. Dalam surah Al-Maidah ayat 21, Allah berfirman, masuklah ke negeri yang telah ditentukan Allah bagimu. Jika kamu masuk, niscaya kamu akan mendapat kemenangan. Namun, ketidakpastian dan ketakutan membawa konsekuensi yang berat bagi Bani Israel, yang akhirnya harus berputar di padang pasir selama 40 tahun. Kehadiran nabi-nabi di tanah berkah. Ketika Bani Israel akhirnya memasuki tanah yang dijanjikan, mereka dihadapkan pada ujian baru. Mereka diberi banyak berkah dan anugerah, tetapi juga banyak tantangan. Allah mengutus banyak nabi, termasuk Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, untuk memimpin dan mengajarkan keadilan kepada umat. Nabi Daud dikenal karena keberaniannya melawan Jalut dan membangun kerajaan yang adil, sedangkan Nabi Sulaiman dikenal karena kebijaksanaannya dan kekuasaannya. Namun, meskipun banyaknya nabi yang diutus, Bani Israel seringkali jatuh dalam kesesatan dan pengabaian terhadap ajaran Allah. Dalam surah Al-Isra ayat 4-5, Allah mengingatkan, dan kami tetapkan di antara Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dan pasti kamu akan meninggikan diri dengan tinggi. Maka ketika datang ancaman yang pertama di antara kedua kelompok, kami mengutus kepada kamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang sangat keras. Penaklukan dan toleransi. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah adalah penaklukan Yerusalem oleh Khalifah Umar bin Khattab setelah masa kekhalifahan Nabi Muhammad. Ketika Khalifah Umar memasuki kota itu, dia menunjukkan sikap yang penuh toleransi dan menghormati tempat-tempat ibadah kaum Yahudi dan Nasrani. Dalam buku sejarah, tercatat bahwa Umar mengizinkan mereka untuk menjalankan ibadah mereka dan tidak menghancurkan tempat suci mereka. Tindakan ini mencerminkan ajaran Islam yang menekankan perdamaian, toleransi, dan saling menghormati antar umat beragama. Konflik modern dan penderitaan rakyat Palestina. Namun, sejarah modern membawa tantangan yang lebih kompleks. Pada tahun 1948, pendirian negara Israel di tanah Palestina memicu konflik yang berkepanjangan. Rakyat Palestina kehilangan tanah mereka dan mengalami pengusiran massal, yang dikenal sebagai Naba. Dalam surah Al-Baqarah ayat 190, Allah berfirman, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini mengingatkan umat muslim untuk berjuang demi keadilan, tetapi juga untuk menjaga batasan agar tidak melakukan kezaliman. Rakyat Palestina menghadapi penderitaan luar biasa. Banyak rumah dihancurkan, keluarga tercerai-berai, dan ribuan jiwa melayang akibat peperangan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286,
Allah mengingatkan, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini memberikan harapan bagi mereka yang berjuang dan menderita, menekankan bahwa setiap ujian yang dihadapi adalah sesuai dengan kemampuan mereka. Perjuangan untuk menegakkan keadilan. Sebagai umat Muslim, tanggung jawab untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina menjadi kewajiban moral. Dalam surah Al-Maidah ayat 8, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil." Dukungan kepada rakyat Palestina tidak hanya dalam bentuk material, tetapi juga melalui doa, advokasi politik, dan kesadaran akan pentingnya menjaga kehormatan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa sendiri adalah simbol penting dalam perjuangan ini. Ketika Nabi Muhammad melakukan Isra, Miraj, beliau menuju langit dari tempat suci ini, memperkuat posisinya sebagai salah satu dari 3 masjid paling suci dalam Islam. Dalam surah Al-Isra ayat 1, Allah berfirman, "Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya." Ayat ini menunjukkan pentingnya melindungi dan menghormati tempat suci ini. Kesabaran dan harapan. Dalam menghadapi konflik yang berkepanjangan, rakyat Palestina menunjukkan kesabaran luar biasa. Mereka percaya bahwa Allah bersama mereka yang sabar dan memperjuangkan keadilan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155-157, Allah berfirman, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar." Kesabaran ini bukan hanya sikap pasrah, tetapi merupakan upaya untuk terus berjuang di jalan yang benar. Umat Muslim di seluruh dunia diajak untuk bersatu mendukung perjuangan ini. Dalam surah An-Nisa ayat 135, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu." Keadilan adalah fondasi dari perdamaian sejati, keadilan dan persatuan. Sejak tahun-tahun awal konflik hingga saat ini, banyak upaya perdamaian yang dilakukan, namun kesepakatan yang adil masih sulit dicapai. Ketidakadilan yang terus berlangsung, seperti pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina, menambah kompleksitas konflik ini. Dalam Islam, keadilan adalah salah satu nama Allah, dan Allah memerintahkan umatnya untuk selalu menegakkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Meskipun rakyat Palestina mengalami penderitaan yang mendalam, keyakinan mereka tetap kuat. Mereka percaya bahwa pertolongan Allah akan datang, seperti janjinya dalam surah Al-Imran ayat 139. "Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman." Ayat ini menjadi motivasi bagi mereka untuk terus bertahan di tengah penderitaan yang tak kunjung usai. Seruan untuk bersatu. Bagi umat Muslim di seluruh dunia, konflik Palestina-Israel menjadi panggilan untuk bersatu, bekerja sama, dan mendukung saudara-saudara mereka yang tertindas. Perjuangan ini bukan hanya tentang mempertahankan tanah, tetapi juga tentang mempertahankan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kesabaran, dan persaudaraan. Umat Muslim diajak untuk menjalin solidaritas, tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga tindakan nyata untuk menegakkan keadilan dan menghentikan penindasan. Dengan keyakinan yang kuat, rakyat Palestina terus bertahan, berjuang untuk keadilan yang dijanjikan oleh Allah. Mereka tahu bahwa suatu hari, tanah yang diberkati ini akan kembali kepada mereka yang berhak, sesuai dengan rencana Allah yang sempurna. Hingga saat itu tiba, mereka tetap berdiri teguh, dengan keyakinan bahwa Allah selalu bersama mereka yang berjuang di jalannya. Dari kisah panjang perjuangan rakyat Palestina tidak bisa dipisahkan dari keyakinan mereka yang tak tergoyahkan kepada Allah. Mereka terus mengingat firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini memberikan mereka kekuatan dan harapan untuk bertahan, meski situasi yang mereka hadapi tampak tak tertangguhkan. Konflik yang terjadi di Palestina bukan hanya sekadar konflik politik atau geografis,
tetapi juga tentang hak asasi manusia dan keadilan. Setiap jiwa yang tertindas, setiap rumah yang dihancurkan, setiap nyawa yang hilang adalah pengingat bahwa perjuangan ini masih jauh dari kata selesai. Namun, dengan keimanan yang kuat, mereka yang berjuang di Palestina tahu bahwa kebenaran dan keadilan pada akhirnya akan menang, meski jalan menuju kemenangan itu penuh dengan liku-liku. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, umat Muslim di seluruh dunia dipanggil untuk tidak melupakan Palestina dan Masjidil Aqsa, yang tidak hanya memiliki nilai spiritual yang tinggi, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Doa-doa yang terus dipanjatkan, aksi-aksi nyata dalam bentuk solidaritas dan bantuan, menjadi wujud kepedulian kita terhadap sesama umat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, "Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara." Maka, sebagai saudara, kewajiban kita adalah untuk mendukung dan berjuang bersama rakyat Palestina demi terwujudnya keadilan dan perdamaian yang hakiki. Setiap perjuangan memiliki akhirnya, dan setiap ujian memiliki hikmahnya. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 51, "Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal." Keyakinan akan takdir dan perlindungan Allah menjadi sumber kekuatan bagi mereka yang berada di garis depan perjuangan. Bagi umat Muslim di seluruh dunia, Palestina bukan hanya tentang sejarah atau geopolitik, tetapi juga tentang keyakinan, keteguhan, dan solidaritas. Masjidil Aqsa, sebagai salah satu masjid yang paling dimuliakan dalam Islam, harus tetap dijaga, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan pengingat bahwa perjuangan untuk keadilan adalah bagian dari iman. Kisah Palestina adalah kisah kesabaran, pengorbanan, dan keyakinan yang mendalam bahwa Allah tidak akan meninggalkan hamba-hambanya yang berjuang di jalannya. Pada akhirnya, doa dan usaha kita semua akan terwujud, seperti yang dijanjikan oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 55. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhainya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Keyakinan ini yang terus menjadi semangat bagi rakyat Palestina, dan juga untuk kita semua yang mendukung perjuangan mereka. Pada akhirnya, keadilan akan ditegakkan, dan tanah yang diberkahi ini akan kembali kepada mereka yang berhak. Hingga saat itu tiba, kita terus bersama dalam doa, dalam dukungan, dan dalam keyakinan bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang masa depan yang penuh harapan.